Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat kembali bermajelis di pagi hari ini untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyebut, mengagungkan asma Allah Azza wa Jalla. Dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah bahwa Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita umur, sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semua orang beriman bergembira dengan datangnya Ramadan. Orang-orang yang beriman, yang benar dengan keimanannya, akan selalu merindukan Ramadan. Betapa tidak, di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla membentangkan, melimpahkan aneka macam kemuliaan dan keutamaan, dan juga Allah membuka lebar pintu-pintu taubat dan ampunan, sehingga orang-orang beriman bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat di sekitar kita, mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, teman kita, kerabat kita, di tahun lalu masih puasa bersama kita, tarawih bersama kita, buka bersama dengan kita. Namun boleh jadi ada di antara mereka yang di tahun ini sudah tidak bisa lagi, karena lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita, mari benar-benar kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, kalau kita kaji dari sisi bahasa, maka bulan Ramadan itu berasal dari beberapa kata, ya.
Kalau kita buka dalam kamus Mu'jamul Ma'ani, disebutkan ada beberapa asal kata dari Ramadan. Di antaranya, yang pertama, Ramadan itu berasal dari kata rombok, yang artinya musim panas yang terik. Rombok, musim panas yang terik. Nah, di Arab kalau musim panas itu sangat terik. Puncak musim panas itu bisa mencapai 50 derajat, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami pas panas-panasnya di Madinah. Itu bisa mencapai 48 derajat. Maghrib mawon itu 43 derajat. Ibu memasak air mendidih itu 100 derajat. Hanya 50 derajat lah, separuh nih. Musim panas yang terik, maknanya adalah bahwa orang yang berpuasa akan merasakan panas dalam perutnya ketika menahan lapar dan haus, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, di antara asal kata Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, yang artinya hujan deras di awal musim semi. Kalau di negara yang mengalami 4 musim, maka ada musim semi, dan itu setelah musim gugur, musim rontok, lalu kemudian memasuki musim semi. Nah, itu diawali dengan hujan yang sangat deras. Nah, seperti tadi malam maghrib nenten pager niku terus banget. Beri terus banget. Gerimis. Nah, hujan yang sangat deras. Nah, maknanya adalah bahwa orang-orang beriman pada bulan Ramadan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bangsa Arab itu terbiasa untuk memberikan nama pada sesuatu yang istimewa dengan asbab-asbabnya. Seperti Ramadan tadi berasal dari kata rombok atau berasal dari kata Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling baik di antara seluruh bulan yang lain. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Tuhanmu Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah memilih dan menetapkan dari ciptaan-ciptaannya itu ada yang mendapatkan kemuliaan, keutamaan dibandingkan yang lain. Contoh misalnya Allah menciptakan manusia. Ada jutaan bahkan miliaran manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita dan sampai nanti hari kiamat. Lalu Allah memilih dan menetapkan dari seluruh manusia tadi para nabi dan rasul sebagai manusia yang paling utama. Dan Allah memilih lagi dari sekian ribu nabi dan rasul yang Allah utus, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang paling utama. Allah menciptakan tempat. Ada jutaan tempat Allah ciptakan di muka bumi ini. Lalu Allah memilih dan menetapkan bahwa Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa sebagai 3 tempat yang paling utama.
dibandingkan seluruh tempat-tempat yang lain. Allah menciptakan yang namanya hari. Ada 7 hari dalam sepekan, dan Allah memilih serta menetapkan hari Jumat sebagai hari yang paling mulia dibandingkan dengan 6 hari yang lain. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan. Ada 12 bulan dalam setahun. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra." Bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah itu yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12. Nah, dari 12 bulan itu Allah pilih dan tetapkan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling utama, sebagai bulan yang paling mulia dibandingkan 11 bulan yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengulang dan mengingatkan kembali tentang beberapa keutamaan serta kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, agar menjadi pengingat bagi kita, lalu menumbuhkan motivasi untuk lebih bersemangat di dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan aneka macam ketaatan kepada Allah. Di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan penuh dengan keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan barokah niku napa? Barokah itu subutul khair wa numuwuhu. Tetapnya sebuah kebaikan dan kebaikan itu terus bertumbuh, terus bertambah. Niku barokah. Nah, bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Dari awal bulan semakin ke belakang kebaikan-kebaikannya semakin bertambah. Itu makna barokah. Barokah adalah tetapnya kebaikan dan kebaikan itu bertambah. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ingin mengetahui apakah yang ada di sekitar kita itu barokah atau tidak, lihatlah pada pengaruhnya. Contoh misalnya, jenengan ingin mengetahui apakah kendaraan saya ini barokah atau tidak, lihat pengaruhnya. Kalau Bapak Ibu diberikan kendaraan motor, mobil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan kendaraan itu menjadikan kebaikan Bapak Ibu semakin bertambah, itu ciri kendaraan yang barokah. Kendaraan dipakai ke masjid, kendaraan dipakai mengaji, kendaraan dipakai untuk bekerja yang halal, untuk membantu tetangganya, membantu saudaranya, maka itu ciri kendaraan yang barokah. Tapi kalau diberikan kendaraan, lalu kendaraan itu justru membuat dia lalai dari Allah, digunakan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ciri kendaraan yang tidak barokah. Kita diberikan nikmat berupa pekerjaan. Bapak Ibu pengen tahu pekerjaannya barokah atau tidak? Lihat pengaruhnya. Kalau dengan pekerjaan itu Bapak Ibu kemudian semakin bertambah kebaikannya kepada Allah, maka itu ciri pekerjaan yang barokah. Ketika bekerja, sholat tetap terjaga, aurat tetap terjaga, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya, maka itu ciri pekerjaan yang barokah. Tapi kalau ada orang yang bekerja lalu saking mempengi dengan pekerjaannya itu, sholat aja sampai nggak sempat, atau kemudian dipaksa untuk memakai pakaian-pakaian yang melanggar syariat, atau kemudian dalam pekerjaannya itu ada praktek-praktek yang melanggar syariat seperti praktek riba dan sebagainya, maka meskipun gajinya tinggi, tapi kalau seperti itu adalah ciri pekerjaan yang tidak
Ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu sekolah anaknya itu barakah atau tidak? Lihat pada pengaruhnya. Kalau di sekolahannya anak-anak kita dididik, diajarkan untuk semakin mengenal Allah, untuk semakin bertambah kebaikan demi kebaikannya, maka itu ciri sekolah yang barakah. Tapi kalau kemudian sekolah, tapi di sekolahannya justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu ciri sekolah yang tidak barakah. Maka harus selektif dalam memilih tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan barakah. Rumah kita ingin tahu rumah kita barakah atau tidak, lihat pada pengaruhnya. Kalau di dalam rumah itu kemudian semakin menjadikan kita bertambah kebaikan demi kebaikannya, itulah ciri rumah yang barakah. Rumah dipakai untuk sholat sunnah, rumah dipakai untuk mengaji, membaca Quran, berzikir, silaturahmi. Meskipun sederhana, tapi itu ciri rumah yang barakah. Sebaliknya, kalau ada rumah meskipun besar, mewah, tapi kalau tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai untuk kajian, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka itu di antara ciri rumah yang tidak barakah. Bapak Ibu ingin tahu bojone jenengan barakah napa mboten? Ganti. Caranya gimana? Lihat pada pengaruhnya. Okay. Kalau setelah menikah kemudian semakin menjadikan pasangan itu bertambah kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ciri suami dan istri yang barakah. Sebaliknya, kalau ada sepasang suami istri setelah menikah justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah, malah orang tahu di masjid, sholat dua yang masih orang dijaga, semakin jauh karena sibuk mengurus nopo. Nah, itu ciri rumah tangga yang tidak barakah. Maka berhati-hati dan mari bersinergi untuk mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Keutamaan yang lain dari bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ini sebuah keutamaan dan kemuliaan. Al-Quran adalah kalamullah. Membacanya merupakan pahala. Dan Al-Quran itu Allah turunkan dalam sekali waktu di bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar di langit Baitul Izzah, di langit dunia. Lalu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka pendapat yang lebih dekat pada kebenaran bahwa malam nuzulul Quran adalah malam Lailatul Qadar. Kami meneliti ya, pendapat yang menyebutkan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Kami belum mendapatkan riwayat yang sahih akan hal itu. Karena ayatnya jelas, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, lalu ditukar berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah bahwa bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan
futiha abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Para ulama menjelaskan ada beberapa makna di situ. Yang pertama maknanya adalah pintu-pintu surga betul-betul dibuka sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang beriman atas ketaatan mereka kepada Allah. Yang kedua maknanya pintu-pintu surga dibuka artinya pintu-pintu kebaikan dimudahkan bagi orang-orang beriman untuk melakukannya. Pintu-pintu kebaikan dimudahkan untuk dilakukan. Dan ini bisa kita rasakan Bapak Ibu. Kita kalau datang bulan Ramadan, seolah-olah kita rasakan kebaikan itu lebih mudah dibandingkan di bulan lain. Contoh misalnya, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau Ramadan bangun sebelum subuh itu lah gampang. Gimana betul? Garap sahur kan ada. Yang mungkin di luar Ramadan sulit. Kadang-kadang malah kadang-kadang kalah kalau ayam jantan. Ayam sudah berkokok masih dengan selimutnya. Tapi di bulan Ramadan kita gampang banget. Di bulan Ramadan mudah untuk ke masjid. Di bulan Ramadan mudah untuk membaca Al-Quran. Yang mungkin di bulan lain Ramadan kita hanya beberapa lembar dalam sehari, tapi di Ramadan kita bisa mudah untuk mencapai target minimal one day one juz. Ini Allah mudahkan. Keutamaan yang lain bahwa bulan Ramadan itu pintu-pintu Jahannam ditutup. Wa ghuliqat abwabu Jahannam. Ditutup pintu-pintu Jahannam. Ulama menjelaskan maknanya yang pertama, pintu-pintu Jahannam benar-benar ditutup sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang beriman atas perbuatan mereka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Karena Nabi Adam dulu pernah tinggal di dalam surga. Dan ketika Isra Mi'raj, Nabi pernah diperlihatkan beberapa jenis siksaan di neraka waliyadzubillah. Nah, di bulan Ramadan pintu-pintu Jahannam ditutup. Makna yang kedua, pintu-pintu Jahannam ditutup maknanya adalah keburukan-keburukan di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang beriman untuk menjauhinya. Dan ini kita rasakan Bapak Ibu. Kalau datang bulan Ramadan seperti ini, kita ini seolah-olah lebih mudah untuk meninggalkan maksiat. Contoh misalnya ketika kita berpuasa itu, jenengan poso arep ngapusi mikir lagi poso kan. Iya, kita mau berbuat maksiat karena kita puasa, seolah-olah kita ini ada yang menghalangi kita agar tidak berbuat maksiat. Nah, ini diantara makna pintu-pintu Jahannam itu. Kemudian jamaah sekalian, bulan Ramadan itu bulan pengabulan doa. Bulan pengabulan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi Ramadan, di bulan Ramadan, inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylah da'watun yad'u fayustajabu lah. Di bulan Ramadan, di siang dan malamnya, bagi orang-orang muslim ada doa yang jika dia berdoa kepada Allah maka akan dikabulkan oleh Allah. Olehnya, mari kita perbanyak rangkaian doa-doa kita di bulan Ramadan ini, utamanya pada waktu-waktu yang juga disebutkan sebagai waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya seperti sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, ketika antara adzan dan iqamah, ketika menjelang berbuka puasa. Nabi kita mengatakan, lis-shaimi da'watun la turad wa dzalika inda fitrihi. Orang yang berpuasa itu punya doa yang enggak tertolak, hampir-hampir tidak ditolak. Wa dzalika inda fitrihi, dan hal itu ketika dia menjelang berbuka puasa. Ini di antara waktu-waktu yang selayaknya kita perhatikan untuk kemudian memanjatkan doa-doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang lain
bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu ampunan, membentangkan pintu taubat. Olehnya ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain, bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki, menjamin sebagian hamba-hamba Allah bebas neraka. Ada hamba-hamba Allah yang dijamin bebas neraka di bulan Ramadan. Nabi kita mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Di bulan Ramadan itu Allah punya orang-orang yang dijamin bebas neraka, dan itu terjadi pada setiap malam, jemaah sekalian. Seandainya satu saja ini keutamaan bulan Ramadan kita dapatkan, yaitu kartu jaminan bebas neraka, niscaya sudah cukup bagi kita untuk kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas neraka, betapa tidak, siksaan neraka yang sangat pedih, siksaan neraka yang sangat dahsyat, diberi jaminan bebas. Maka itu cukup bagi kita untuk kemudian kita bersemangat di dalam meraih kartu pembebasan ini, jemaah sekalian. Salah satu siksaan neraka itu disebutkan dalam surat An-Nisa. Salah satu siksaan di neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali penghuni neraka itu dibakar di api neraka, maka kulitnya hangus, gosong. Baddalnahum juludan ghairaha, lalu kami ganti dengan kulit yang baru. Jadi dimasukkan neraka, dibakar, hangus, ganti kulit, bakar lagi, hangus lagi, ganti kulit lagi, dibakar lagi, hangus lagi, terus seperti itu, jemaah sekalian. Menurut Imam Hasan Al-Basri, dalam sehari proses ganti kulitnya penghuni neraka itu 70.000 kali, non-stop. Tidak boleh minta time out, istirahat dulu. Enggak ada. 70.000 dalam sehari ganti kulit, waliyadzubillah. Ini baru satu siksaan. Maka seandainya satu saja ini kita dapatkan, itu sudah nikmat yang luar biasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Maka ini sudah cukup bagi kita untuk kemudian menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan kompetisi, bulan musabaqah, bulan untuk berlomba-lomba mendapatkan predikat di akhir Ramadan, mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebagai bulan kompetisi, sebagai bulan musabaqah, berlomba-lomba. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal semua, pasti disebutkan di ultum pertama, Tarawih maupun subuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan kompetisi kebaikan. Pesertanya siapa? Orang-orang beriman. Pesertanya orang-orang beriman. Itu syarat. Maka kalau ada orang-orang yang tidak beriman ikut berpuasa, tidak beriman sedekah, tidak beriman memberi makan orang berpuasa, tidak ada pahalanya sama sekali. Tidak ada pahalanya. Itu kebaikan tapi tidak ada pahalanya bagi mereka. Kenapa? Syarat utamanya tidak dimiliki. Ya ayyuhalladzina amanu. Syarat pertama adalah iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka di bulan Ramadan ini, di antara ibadah yang semestinya kita berikan perhatian lebih adalah puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri, karena inilah yang Allah wajibkan di bulan ini, jemaah sekalian. Maka mari kita jadikan puasa kita puasa yang berkualitas, puasa yang sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
baru kemudian kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa itu. Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman wal ihtisab sesuai dengan sunnah Nabi, contoh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan, dosa-dosanya yang telah lalu, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, enggak. Semua dosa yang telah lalu. Tapi syaratnya puasa yang benar. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan lis-sha'imi thalathatu maratib. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan, Bapak Ibu. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang paling rendah kata beliau, shaumul awam. Puasanya orang biasa, puasanya orang umum, puasanya orang yang hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya. Yaitu orang yang berpuasa menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan pasangan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Sudah gitu aja puasanya. Sudah sah apa tidak? Sudah sah. Puasanya sudah sah. Tapi itu puasa yang paling rendah. Yang kedua, tingkatan di atasnya. Yang paling minimal ini yang kita cari, jamaah sekalian. Target kita minimal ini. Kalau sudah rajin PSP itu ya sudah levelnya ini. Ya. Bagaimana puasanya? Ibnu Qudamah menjelaskan, yaitu di samping menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan pasangan, terbit fajar sampai terbenam matahari, plus tambah lagi puasanya seluruh anggota tubuh dari yang diharamkan Allah. Ini puasa yang benar. Ya. Matanya berpuasa dari memandang hal-hal yang haram, telinganya berpuasa dari mendengar suara-suara yang haram, tangannya berpuasa dari mendolimi orang lain, mengambil barangnya orang lain, mulutnya berpuasa dari berbicara yang diharamkan Allah, kakinya berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan Allah. Ini puasa syar'i. Ini puasa yang benar, puasa yang diharapkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi puasanya seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram. Nah, yang paling tinggi dari tingkatan puasa, beliau mengatakan shaumu khususil khusus. Puasanya orang khusus dari yang khusus, istimewa. Istimewa. Di samping 2 tadi sudah dia kerjakan, ditambah lagi puasanya hati dari keinginan duniawi, dan puasanya pikiran dari segala sesuatu yang melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ada hal-hal yang kira-kira berpotensi melalaikan pada Allah, dia udah gak mau, dia ada puasa. Puasa dia tidak mau dikalahkan dengan contohnya sinetron misalnya, game, ya. Itu untuk yang level ini sudah nggak mau, itu melalaikan. Lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pahala. Apa pialanya jemaah sekalian? Pialanya adalah la'allakum tattaqun. Pialanya dari kompetisi Ramadan ini adalah mendapatkan predikat takwa. Predikat takwa. Ini piala dari aneka macam kompetisi kebaikan di bulan Ramadan jemaah sekalian, mendapatkan predikat takwa di akhir Ramadan. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa takwa menjadi piala bagi akhir Ramadan yang sukses? Jemaah sekalian, ketakwaan itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pertama, takwa itu adalah muara dari semua ibadah. Semua ibadah itu bermuara agar menjadikan pelakunya bertakwa kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah
dan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Semua ibadah kita muaranya agar mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Disebutkan puasa secara khusus pada surat Al-Baqarah 183 tadi, menunjukkan istimewanya puasa. Menunjukkan istimewanya puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, takwa itu adalah asbab seorang hamba masuk ke dalam surga. Surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dan surga Tuhanmu yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ingin mendapatkan surga yang tinggi, maka perbaiki kualitas takwa kita. Perbaiki kualitas takwa kita. Harus sebanding. Kalau kita ingin surga yang tinggi, takwanya juga harus bagus, jamaah sekalian. Ada barang, ada harga. Ono rupa, ono rego, kan gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali itu mengatakan, al-uqala'u yastahyuna an yatlubu sil'atal ghaliyah bi thamanit tafa. Imam Ghazali mengatakan, orang-orang yang berakal, orang-orang yang duwe akal, niku isin malu kalau minta barang bagus bayarin murah. Itu kalian kita ya. Kalau kita kan pengennya barangnya apik regane murah, tapi itu enggak berakal. Asline ini. Kata Imam Ghazali itu. Ya, coba kita ngalah. Barang apik kok murah. Nah, itu kan pelecehan itu, ya. Barang apik kok murah. Nek barang biasa murah wajar. Tapi nek barang apik yo harusnya diregani sing sepantasnya, ngoten lho. Ini prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Barang apik yo wajar larang gitu. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga Firdaus, ya lakukan amalan-amalan yang mengantarkan ke surga Firdaus. Karena jaluk Firdaus, tapi kelakuannya ibadah-ibadah sing biasa-biasa wae. Berakal mboten? Berakal mboten ingin niku? Apa aja Mas kaya? Ya kita harus mengintrospeksi diri kita. Ya nyuwun sewu, saya pernah membaca ada stiker terkaos atau termotor tembak. Penak banget ditulis ini. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sak jose gawe. Batin kula ribet batin kula iya surgane mbahmu. Ya oleh penak temen gitu. Padahal Nabi kita mengatakan alas inna sil'atallahi ghaliyah, inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah ya, perniagaan Allah itu mahal karena surga balasannya. Kalau mlebu surga kok dimanja foya-foya, ya karep langsung swarga. La haula wala quwwata illa billah. Takwa. Yang ketiga, takwa itu menjadi barometer kemuliaan seorang hamba. Ukuran kemuliaan seorang hamba itu dilihat dari ketakwaannya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, bukan hartanya, bukan ganteng tidaknya, enggak. Surat Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketahuilah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka jemaah sekalian, derajat takwa ini sangat mulia.
Derajat takwa ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berlomba-lomba mendapatkannya. Takwa. Kalau dilihat dari sisi bahasa, takwa itu bermakna al-khauf atau al-wiqayah, takut atau menjaga diri. Dari apa? Al-wiqayatu min adabillahi wa iqabihi, menjaga diri dari adab dan siksa Allah. Bagaimana caranya? Bimtithali awamiri wa ijtinabi nawahi, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bertakwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seorang, semakin banyak dia melaksanakan perintah Allah, semakin sering dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kita pada tahun ini benar-benar mengantarkan kita mendapatkan predikat takwa itu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yang kami ingatkan 3 hal saja. Yang pertama, jemaah sekalian, mari di bulan Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan seluruh potensi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin. Maksimalkan ibadah yang mampu kita kerjakan. Maksimalkan ibadah yang mampu kita kerjakan. Maksimalkan. Sholat berjamaah 5 waktu. Tarawih. Baca Quran, targetkan masing-masing. Baca Quran minimal sekali khatam dalam sebulan, itu paling minimal itu. Ya, itu paling minimal. Sedekahnya, zakatnya, maksimalkan di situ. Ibadah yang bukan sekedar ibadah, Bapak Ibu, tapi ibadah yang kita perhatikan kualitasnya dan kuantitasnya. Kuantitas dan sekaligus kualitas ibadah yang kita lakukan. Dalam hal ibadah, jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersegera. Jangan lambat-lambat. Ada banyak redaksi dalam ayat yang Allah sebutkan itu. Kadang Allah menyebutkan dengan wasari'u. Ali Imran 133. Sabiqu, berlomba-lombalah. Al-Hadid 21. Sabiqu. Kadang Allah menyebutkan dengan berlarilah. Ad-Dariyat 50. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Kadang Allah menyebutkan untuk dengan falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah orang yang ingin mendapatkan kebaikan itu. Surat Mutaffifin 26. Banyak redaksi yang Allah sebutkan. Maka dalam ibadah itu kita disuruh bersegera, jangan santai-santai, jangan slow. Nabi kita mengatakan atu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah, illa fi amalil akhirah. Sikap slow, sikap santai itu dalam segala sesuatu, kecuali dalam masalah amal akhirat. Jangan santai-santai, jangan slow. Kita dilarang dalam hal akhirat saling mempersilahkan, itu dilarang. Dilarang saling mempersilahkan. Contoh misalnya kita datang ke masjid, sof di depan khasam, isi di depan. Kita dilarang untuk saling mempersilahkan. Pak, monggo jenengan sing ngajeng. Itu kesalahan. Karena jenengan kehilangan peluang mendapatkan tempat yang lebih baik di surga. Kok malah kayak wong? Monggo jenengan riyen. Itu kesalahan sebenarnya. Untuk masalah akhirat, berlomba-lombalah. Cepet-cepetan. Jangan sampai dikalahkan oleh orang lain. Jangan sampai didahului oleh orang lain. Ini dalam masalah maka mari potensi yang kita miliki di bulan Ramadan ini kita maksimalkan semaksimal mungkin. Yang kedua, yang kami nasihatkan untuk kami dan kita semua di bulan Ramadan ini, mari kita bersihkan hati. Jaga hati kita agar selalu berada dalam qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim, hati yang selamat.
Sebab ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, nggak akan ada faidahnya kalau hati kita kotor. Ya. Kalau hati kita kotor itu nggak ada faidah jamaah sekalian. Hati yang bersih. Kalau orang itu hatinya kotor, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya lapar karena Allah. Orang puasa menganggap sebagai siksaan itu karena hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya bening, dia akan merasa nikmat itu. Dia akan merasakan keindahan berlapar-lapar karena Allah. Dia akan merasakan indah berlama-lama sujud. Dia akan merasakan nikmat berlama-lama dengan bacaan Al-Qur'annya. Yang merasakan tentram ketika melantunkan lantun lafaz-lafaz zikir. Karena apa? Hatinya bersih. Maka mari kita jaga perkara-perkara yang dapat mengotori hati, bersihkan. Kalau ada kesalahan sama orang lain, segera minta maaf. Kalau kita punya dosa kepada Allah, segera bertobat agar hati kita bersih jamaah sekalian. Yang terakhir yang kami ingatkan adalah bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan taufik bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala macam ketaatan dan diberikan kemudahan dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dan sebagai penutup dari kajian kita pada pagi hari ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu yang paling baiknya ada di belakang. Okay. Jadi kita mulai Ramadan, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi istiqamah. Yang terakhirnya adalah bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan dalam ketaatan kita pada Allah. Ya, idealnya dari awal Ramadan sampai akhir mempeng terus, tusik. Tapi kalau nggak mampu seperti itu, paling tidak kita targetkan semakin ke belakang semakin baik. Nabi kita mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan oleh akhirnya. Ibnu Taimiyah pernah menasihatkan al-ibratu la bi nuqsanil bidayah walakin bi kamalin nihayah. Yang akan menjadi patokan, yang akan dinilai itu bukan buruknya permulaan, tapi yang dinilai adalah sempurnanya di akhir. Maka ini perlu untuk kita perhatikan jamaah sekalian. Mungkin kita di awal masih biasa-biasa 1 juz, ya hari kedua 1 juz, ketiga, tapi semakin ke belakang semakin bertambah kebaikannya. Jangan dibalik. Ada sebagian kaum muslimin 1 Ramadan mempeng full masjid, full semangat tarawih, semangat 1 juz, 2 juz bahkan, tapi semakin ke belakang malah semakin membeli. Ini salah, keliru. Seharusnya semakin ke belakang semakin bagus jamaah sekalian. Karena di akhir Ramadan, di 10 malam terakhir itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini juga target lain yang hendaknya kita capai. Kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, maka usahakan dari awal. Dari awal sudah berusaha, sudah mujahadah, sudah berusaha dari awal agar dimudahkan mendapatkan malam itu. Dan ketahuilah malam itu hanya ada di 10 malam terakhir dan hanya 1 malam. Dan kata Nabi kita, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1 malam itu bisa sebagai pengganti umur kita. Pengganti umur kita. 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun 4 bulan full ibadah kepada Allah. Itu sebuah anugerah yang sangat besar. Makanya rugi kalau kita nggak dapat malam itu. Nabi kita mengatakan, faman khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa diharamkan dari mendapatkan malam itu, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Maka mari kita upayakan. Ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Di antara jamaah sekalian, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, pertama, 10 malam terakhir
Aisyah menceritakan, kata Aisyah, Nabi kalau sudah 10 malam terakhir Ramadan 3 hal dilakukan. Yang pertama, wasyadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggang. Ya ukur aku dikencang ketok. Maksudnya adalah mengencangkan ikat pinggang, ada 2 makna di situ. Yang pertama, meningkatkan kuantitas ibadahnya. Yang kedua maknanya menjauhi istri-istrinya. Tidak, meskipun halal di bulan Ramadan malam hari kan halal, tapi kalau 10 malam terakhir stop dulu, no, istirahat, nanti buat temennya. Ini buat wasad dan izarahu. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya, wa qama wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Enggak tidur sama sekali Nabi. Jadi untuk memburu Lailatul Qadar itu enggak tidur sama sekali malam itu. Untuk ibadah, variasi ibadah, sholat, doa, baca Quran, zikir, sholat, baca Quran, zikir terus agar berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Di antara adabnya, ulama menjelaskan malam 10 malam terakhir itu disuruh mandi. Okay. Kalau sudah malam 21 sampai akhir bulan, mandi setelah Isya. Mandi, terus pakai pakaian terbaik, yang laki-laki pakai parfum terbaik. Ini dalam rangka upaya menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan Ramadan yang terbaik di tahun ini dan kita mendapatkan predikat takwa di akhir bulan. Amin. Semoga ada manfaatnya. Dan terakhir sebelum berdoa, bahwa bulan Ramadan itu yang kita namai dengan bulan suci. Okay. Bulan Ramadan adalah bulan suci. Maka tidak pantas bagi orang-orang beriman mengotori bulan suci tersebut dengan bentuk kemaksiatan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هي اسمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.